wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Dalam Karya yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat berkumpul untuk mengikuti paparan diskusi kita hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu belajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Itu konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, fungsi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah modul dari budaya positif. Kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya manusia itu satu, bertahan hidup, memerlukan kasih sayang dan rasa terima, terus penguasaan, kebebasan, terus motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi sesuai dengan individu. Nah, dari motivasi perilaku manusia yaitu satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Setiap murid pasti melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Satu, bertahan hidup, memerlukan kasih sayang dan rasa terima, terus penguasaan, kebebasan, dan motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu sesuai kebutuhan individu. Nah, dari motivasi perilaku manusia yaitu satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Setiap murid pasti melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum ya. Jadi dia terpaksa melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sama. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin karena kesadaran akan nilai kebaikan dari dirinya. Ini merupakan motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua karena adanya imbalan atau penghargaan, yang ketiga ini yaitu dia menghargai nilai kebaikan dan menyadari ya bahwa disiplin itu akan membawa kebaikan pada dirinya. Dari tiga ini yang terbaik yaitu selanjutnya itu konsep disiplin pendengaran
tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita akan menanamkan disiplin, kita menggunakan restitusi ya, yaitu agar dia dapat berpikir tentang apa yang diinginkan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal yaitu hukuman. Tadi ada 3 ya, hukuman, penghargaan, dan kesadaran. Kenapa kita tidak boleh menghukum? Karena hukuman itu dapat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Sedangkan kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, itu tidak efektif, merusak hubungan simpati dengan yang lain, terus mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistema, tadi ada 3 ya, hukuman, penghargaan, dan kesadaran. Kenapa kita tidak boleh menghukum? Karena hukuman itu dapat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Sedangkan kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, itu tidak efektif, merusak hubungan simpati dengan yang lain, terus mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin yang gagal kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kita ada di bagian menghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Sekarang kita lihat penghukum. Kalau kita seorang guru sering menghukum, berarti siswa itu mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah penghukum ya. Seorang guru yang menghukum ketika siswa tidak mematuhi peraturan sekolah lalu disuruh berdiri dan baris. Sedangkan kalau guru merasa bersalah, itu guru merasa dia hukuman itu dapat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Sedangkan kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, itu tidak efektif, merusak hubungan simpati dengan yang lain, terus mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin yang gagal kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kita ada di bagian menghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Sekarang kita lihat penghukum. Kalau kita seorang guru sering menghukum, berarti siswa itu mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah menghukum ya. Seorang guru menghukum ketika siswa tidak mematuhi peraturan sekolah lalu disuruh berdiri dan baris. Sedangkan kalau guru merasa bersalah, itu guru merasa dia berapa kali guru harus berikan? Tadi ada 3 ya, hukuman, penghargaan, dan kesadaran. Kenapa kita tidak boleh
Itu adalah sifat guru yang merasa dirinya bersalah. Sekarang kita nanti posisi kita ada di mana? Itu guru sebagai teman. Ketika siswa tidak memakai atribut, guru sebagai teman mengatakan ada yang buat guru bangga. Kalau tidak apa-apa kamu salah. Ini posisi guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan guru mengatakan kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini guru sebagai pemantau. Terus yang guru sebagai manajer. Apakah kamu yang kelima itu guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu siswa yang tidak memakai atribut pada saat upacara, terus apa yang Pak Boil lakukan? Kalau saya pribadi ya, saya memilih yang ketiga, teman. Iya. Berani? Saya memilih pemantau. Saya memilih nomor 5 sebagai manajer. Ya, tadi Pak Doil pilih sebagai teman, Rohani pemantau, Dewi merasa bersalah, yang kelima manajer. Nah, dari sifat 5 posisi kontrol ini yang kita perhatikan yaitu yang benar sebagai manajer, guru sebagai